Saya bilang, Pak Pendeta, kalau Tuhan sayang sama saya, kalau Tuhan sayang sama kita umatnya, Pak Pendeta, kenapa corona kita udah doa-doa kok nggak selesai-selesai, Pak Pendeta? Haleluya, haleluya, haleluya. Saya percaya dalam Tuhan ada sukacita, dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Sama-sama saudara boleh berikan senyuman, bilang sama kanan kirimu, mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk kanan kirimu, pastikan merasakan sukacita Tuhan pagi hari ini, sebab sukacita Tuhan melimpah bagi saudara dan saya. Haleluya. Senang bisa jumpa saudara. Saya percaya kita semangat cari Tuhan, kita pasti diberkati Tuhan. Amin. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Yuk langsung saja yang bawa Alkitab kita, mau ambil Alkitab kita. Yang bawa Alkitab juga boleh. Alkifon juga boleh. Yang gak bawa apa-apa angkat tangan juga boleh. Yuk sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita mengatakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini berisi firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Kita membuka Alkitab kita saudara, Yohanes pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-44. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Yohanes pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-44. Sepanjang malam berdoa tanya Tuhan, apa yang Tuhan taruh saudara buat saya sampaikan sama saudara. Saya percaya yang dari Tuhan pasti memberkati. Haleluya. Yohanes pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-44. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Yang sudah di sana Yohanes 8 ayat 44 boleh bilang haleluya. Haleluya. Sama-sama kita baca 3 iya. Dan mudah-mudahan kamu apa? Ia adalah tidak hidup, sebab dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah apa? Pendusta dan bapa segala dusta. Oke, sekali lagi saudara, ayat 44. Ini baru pembukaan langsung ketakutan. Pak Pendeta, ibu bapak saya bukan iblis. Buat yang di situ saudara, sama-sama 3 iya. Iblislah yang menjadi apa? Bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah apa? Pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam apa? Kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah apa? Pendusta dan bapa segala dusta. Hari ini saudara, tema khotbah saya lebih bicara tentang kebohongan iblis. Sama-sama bilang sama saya, kebohongan iblis. Amin. Nah, bicara tentang kebohongan saudara, iblis adalah bapa segala dusta. Iblis adalah bapa segala pembohong saudara. Maksudnya apa? Saya mau bilang sekali lagi saudara, iblis adalah bapa segala dusta. Dan bicara tentang kebohongan, kebohongan adalah alat yang sering kali dipakai oleh iblis untuk menyerang saudara dan saya. Sekali lagi, iblis adalah bapa segala pendusta. Dan dusta itu, kebohongan itu adalah salah satu senjata utama yang sering kali digunakan oleh iblis saudara, untuk membohongi saudara, untuk menyerang saudara. Dan itu kenapa hari ini saudara, saya mau ajak saudara untuk sama-sama kita belajar apa saja kebohongan oleh iblis, sehingga kita tidak mudah dibohongi oleh iblis. Yang pertama, saya mencatat di sini saudara, kebohongan iblis yang pertama adalah, sama-sama bilang sama saya, tentang Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, tentang Tuhan. Amin. Coba kita lihat Kejadian 2 ayat 17. Coba kita lihat Kejadian pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-17. Coba kita lihat Alkitab kita. Kejadian pasalnya yang kedua, kita baca ayat yang ke-17 saudara. Ini ketika yang namanya manusia mula-mula jatuh dalam dosa, dalam godaan iblis saudara. Kejadian 2 ayat 17 yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Sama-sama kita baca 3 ya. Tetapi apa? Janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari apa? Engkau memakannya pastilah apa?
Sekali lagi, 3 iya. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ini firman Tuhan. Kita lihat apa yang digunakan iblis, saudara. Kejadian 3 ayat 3 sampai 4. Kejadian pasal yang ketiga ayat 3 sampai ayatnya yang keempat. Dikatakan apa di sana? Kejadian pasal yang ketiga 3 sampai 4, sama-sama kita baca. 3 iya. Iblis katakan apa? Tetapi tentang buah pohon yang Allah berfirman, jangan apa? Nanti apa? Kamu mati. Kita lihat ayat 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali apa? Sekali lagi ayat 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Di ayat sebelumnya yang kita baca, saudara, dengan tegas Tuhan sudah berfirman kepada Adam dan Hawa bahwa buah yang ada di tengah itu jangan dimakan. Karena kenapa? Ketika memakannya, pada hari kamu memakannya, pastilah engkau akan mati. Tetapi iblis ketika dengan cara tipu muslihatnya, dia membohongi Hawa, saudara. Dia bilang, Hawa, udah makan aja, kamu nggak akan mati, saudara. Akhirnya, singkat cerita, saudara, ketika dia makan, saudara, dia nggak langsung mati. Nah, banyak orang akhirnya suka menyerang Alkitab dengan bilang begini, itu kan Tuhannya orang Kristen itu pembohong. Katanya kalau manusia makan buah itu langsung mati. No, saya mau bilang, saudara, perlu pemahaman yang luas. Ketika manusia diciptakan Tuhan, saya mau bilang, saudara, manusia tidak dirancangkan untuk mengalami kematian. Ketika manusia diciptakan Tuhan, manusia dirancangkan Tuhan untuk menikmati kehidupan yang Tuhan anugerahkan, saudara. Nah, tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, memakan buah itu, saudara, yang terlarang, yang dilarang oleh Tuhan, di situ bicara tentang apa? Kematian adalah menjadi sebuah kepastian, saudara. Awalnya manusia itu diciptakan sekali lagi untuk mengalami, menikmati kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Tapi karena manusia jatuh dalam dosa, akhirnya sekali lagi, saudara, manusia pasti akan mati, saudara. Nah, banyak orang suka bilang, tuh nggak mati. Karena kenapa? Memang iblis, sekali lagi, saudara, berusaha untuk membohongi seakan-akan, oh, Tuhan itu pembohong. Katanya Tuhan kalau berfirman itu pasti akan mati, tetapi ternyata nggak mati. Oh, Tuhan itu pembohong. Saya mau bilang, saudara, hati-hati dengan kebohongan iblis. Itu kenapa saya mencatat di sini, saudara. Yang pertama yang sering iblis jadikan sasaran untuk berbohong adalah bicara tentang Tuhan, saudara. Iblis suka bilang sama saudara kadang-kadang dalam hati, loh, Tuhan katanya Tuhan sayang, kenapa hari-hari ini kok Tuhan izinkan masalah seperti ini terjadi dalam hidupmu? Katanya Tuhan sayang sama dirimu. Toh kenapa tahun ini, tahun 2020 kemarin sampai hari ini keadaan sepertinya belum ada kepastian? Katanya Tuhan sayang. Saya mau bilang, saudara, hati-hati, itu kebohongan yang berasal dari iblis, saudara. Karena kenapa? Firman Tuhan dengan tegas berkata, Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Amin. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini. Itu kenapa sekali lagi, saudara, hati-hati dengan kebohongan iblis. Ada seorang jemaat tanya sama saya, dia bilang begini, Pak Pendeta, kalau Tuhan sayang sama kita, Pak Pendeta, kenapa kok corona nggak selesai-selesai, Pak Pendeta? Sudah lama dia tidak muncul, dia muncul lagi. Dia kangen kali tahun 2021 belum selesai. Tapi itu bukan iblis, ya, itu Mbak. Sekali lagi saya mau bilang, saudara, ada seorang jemaat telepon saya bilang, Pak Pendeta, kalau Tuhan sayang sama saya, kalau Tuhan sayang sama kita umatnya, Pak Pendeta, kenapa corona kita udah doa-doa kok nggak selesai-selesai, Pak Pendeta? Udah 1 tahun Pak Pendeta ngalamin masa-masa sukar. Ini masuk tahun 2021, kok sepertinya belum ada titik terang, Pak Pendeta. Memang katanya udah ada vaksin, Pak Pendeta, tapi banyak yang pengamat yang bilang katanya belum akan pulih 100%, Pak Pendeta. Ini harus gimana nih, Pak Pendeta? Tuhan sayang nggak sih? Katanya Tuhan sayang sama umat Tuhan. Ini mau ibadah aja, Pak Pendeta, katanya mau pembatasan lagi, mau susah lagi, mau ibadah. Gimana sih, Pak Pendeta? Saya mau bilang sekali lagi, saudara, apapun yang terjadi, sekali lagi saya mau bilang, jangan pernah izinkan iblis membohongimu, saudara. Karena kenapa? Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya.
Iblis memang berusaha untuk bilang, Tuhan gak sayang sama saudara. Tapi sekali lagi Tuhan sangat mengasihi setiap kita, saudara. Karena kenapa? Kalau kita pahami tentang kasih Tuhan, saya pernah bahas lebih dalam, saudara. Kasih Tuhan tidak selamanya diaplikasikan dengan cara yang memanjakan. Kadang-kadang memang kasih Tuhan diaplikasikan dengan cara yang keras buat saudara dan saya. Tapi saya mau bilang semuanya untuk kebaikan. Karena kenapa? Dia Tuhan yang sangat mengasihi setiap kita. Oleh sebab itu saya mau bilang sekali lagi, saudara, apapun keadaanmu hari ini, jangan sampai termakan dengan kebohongan iblis. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Firman Tuhan ya dan amin pasti digenapi. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saudara, apa yang sering menjadi sasaran kebohongan iblis? Yang kedua, coba kita lihat Kejadian 3 ayatnya yang kelima. Kejadian pasal yang ketiga ayatnya yang kelima. Boleh munculkan ayatnya yang kelima, saudara. Kejadian pasal yang ketiga ayatnya yang kelima, yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Sama-sama kita baca 3. Ya, tetapi mengetahui bahwa apa? Matamu akan terbuka dan kamu akan apa? Menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan, sekali lagi 3, ya, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu apa? Memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan apa? Menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Yang kedua, saudara, apa yang sering menjadi sasaran iblis adalah kebohongan. Sama-sama bilang sama saya tentang dosa. Sama-sama bilang sama saya tentang dosa. Amin. Saya mau bilang, saudara, yang kedua yang sering dijadikan sasaran untuk kebohongan adalah bicara tentang dosa, saudara. Maksudnya apa? Kalau saudara baca ayat yang tadi, saudara, jelas Tuhan dengan tegas bilang bahwa larangan Tuhan itu, saudara, adalah akhirnya bisa membuat saudara manusia jatuh dalam dosa. Tetapi iblis memutarbalikkan keadaan, memutarbalikkan kata-kata Tuhan itu, saudara, seakan-akan bahwa itu bukan dosa kok, itu bukan sebuah pelanggaran. Iblis memfokuskan manusia untuk jadikan dengan cara bilang apa? Nanti kalau kamu makan itu kamu akan jadi seperti Allah. Kamu akan jadi luar biasa, kamu akan jadi hebat, saudara. Iblis sementara mempelintir pelanggaran menjadi sesuatu yang seakan-akan hebat, seakan-akan luar biasa. Itu kenapa saya mencatat di sini, saudara, hati-hati kebohongan iblis. Yang kedua adalah tentang dosa. Iblis hari-hari, saudara, suka sekali bohongi anak Tuhan, saudara. Apalagi anak muda suka bilang begini, ayolah dosa aja, dosa itu keren. Kalau kamu hidup lurus-lurus aja, hello, hidup cuma sekali. Apa tuh bilang? YOLO. You just only live one. Ya itulah, kamu hidup sekali. You just only live once. Gitu dia. Kita kau nih. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, iblis akan kan cuma hidup sekali, udah nikmatin aja. Saya mau bilang, saudara, iblis berusaha membuat yang namanya image dosa itu seakan-akan sesuatu yang keren. Tapi saya mau bilang, sebenarnya kalau kita tahu kebenaran, dosa upahnya adalah maut, saudara. Bisa menghancurkan saudara dan saya. Ada lagi yang bilang, udahlah, kalau masih muda udah hidup aja yang bebas-bebas dulu aja. Kalau masih muda udahlah, bebas, udah pacaran, seks segala macam, masih dosa aja sebebas-bebasnya. Nanti kalau udah mau mati, udah tua baru bertobat. Ini ngeri banget, saudara. Sekali lagi saya mau bilang, saudara, hati-hati dengan kebohongan iblis. Dosa adalah sesuatu yang amat sangat berbahaya dan upahnya adalah maut dan bisa menghancurkan saudara dan saya. Bahkan saya suka lihat, mohon maaf saudara, hari-hari ini ada pengajaran-pengajaran yang seperti mentolerir dosa. Dia bilang begini, tenang saja, kamu telah ditebus oleh Tuhan. Tuhan telah menutupi engkau. Jadi sekalipun kamu kotor, sekalipun kamu berdosa, udah gak usah lihat dosanya. Gak apa-apa, karena kenapa? Karena Tuhan sudah menutupi engkau. Allah melihat bukan engkau, tapi melihat Kristus yang telah menutupi engkau. Memang kelihatannya benar, saudara. Tetapi kalau nggak dipahami dengan benar, saya mau bilang, saudara, ini seperti mentolerir dosa. Seakan-akan nggak apa-apa dosa. Kan kita sudah ditutupi oleh Tuhan. Nggak apa-apa kita ajojing yang memang enak, Nggak apa-apa selingkuh-selingkuh. Yang penting kita telah ditutupi oleh Tuhan. Nanti Tuhan datang. Mengenal engkau, aku tidak mengenal engkau. Saya mau bilang, saudara, hati-hati, saudara. Apalagi falsafah dunia hari ini seakan-akan membuat dosa itu seakan-akan sesuatu yang sepertinya bukan sesuatu yang bahaya, saudara. Udahlah, zaman sekarang kan dosa udah biasa. Udahlah, selingkuh zaman sekarang udah biasa. Hari ini pacaran cuma satu, rugi. Bahkan ada seorang
Ibu muda saudara, dia gaul di teman-teman arisannya saudara. Dia gaul teman-teman arisannya mohon maaf saudara, udah pada hancur rumah tangganya saudara. Akhirnya dia dibohongi, dia dihasut sama teman-temannya. Lu kok masih setia aja sama laki lu? Hari ini punya suami cuma satu, rugi katanya. Ayo cari yang banyak, cari banyak tuh brownies di luar sana. Tapi tuh brownies berondong-berondong manis katanya saudara. Saya mau bilang hati-hati saudara. Iblis, saya mau bilang seakan-akan membuat yang namanya dosa sebagai sesuatu yang biasa. Tapi saya mau bilang dosa upahnya adalah maut. Hati-hati sama kebohongan iblis. Saya mau bilang saudara, ketika kita sadar kebohongan iblis, dosa adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Kita akan menjaga diri kita jauh dari dosa. Dan saya mau bilang saudara, hidup dalam kebenaran menghasilkan keselamatan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, hati-hati sama dosa. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir, saya bersama momen musik pujian saudara. Yang terakhir, saya mencatat di sini saudara, apa yang sering menjadi sasaran kebohongan iblis. Yang terakhir, yang ketiga, saya mencatat di sini saudara adalah bicara tentang manusia. Sama-sama bilang sama saya, tentang manusia. Amin. Saya mencatat di sini saudara, masih di ayat yang kelima tadi saudara. Ayat yang kelima tadi, coba kita lihat sekali lagi ayatnya yang kelima. Di sana dikatakan apa ayat yang kelima tadi? Bagian terakhir dikatakan apa? Menjadi seperti Allah, tahu tentang apa yang baik dan yang jahat. Sebenarnya sejak semula manusia sudah diciptakan Tuhan serupa segambar seperti Allah. Manusia sudah dikasih hikmat oleh Tuhan, sudah dikasih segala hal yang luar biasa oleh Tuhan. Tapi iblis dengan segala kebohongannya berusaha membuat seakan-akan manusia itu belum serupa segambar seperti Allah. Seakan-akan manusia itu belum ada di level yang sebenarnya Tuhan sudah ciptakan dia, saudara. Nah, iblis pun kadang-kadang hari-hari ini saudara seringkali membohongi kita dengan cara apa? Seakan-akan saudara dan saya tentang diri kita belum seperti Tuhan. Maksudnya dalam arti kita adalah orang-orang yang lemah, kita adalah orang-orang yang gak mampu. Iblis berusaha mendowngrade kemampuan kita saudara. Ketika menghadapi tantangan, ketika menghadapi persoalan, iblis dengan segala macam cara bilang, lu tuh gak mampu, lu tuh orang yang lemah. Dan kalau kita termakan dengan kebohongan iblis, dan kita akan bilang, iya ya, kayaknya memang aku gak mampu. Saya mau bilang hati-hati saudara. Saya selalu bilang anak Tuhan itu adalah orang-orang yang sangat beruntung. Kenapa? Anak Tuhan, ada Tuhan di dalamnya. Bicara tentang anak Tuhan, ada kuasa yang besar di dalamnya. Dan saya mau bilang saudara, ketika ada kuasa Tuhan yang besar dalam saudara dan saya, mau seperti apapun masalah, mau seperti apapun tantangan, kita tahu hasil akhirnya itu kemenangan. Itu kenapa hati-hati saudara. Iblis mungkin akan datang sama saudara bilang begini, masuk tahun yang baru 2021 ini kau akan kalah dengan keadaanmu. Masuk tahun baru 2021 ini tantangan akan menghancurkan kehidupanmu. Bisnismu akan gagal. Kau akan bisa handle keadaan di depan sana. Tapi kabar baiknya, ingat baik, jangan percaya dengan kebohongan iblis. Ingat baik, kau anak Tuhan. Kau diciptakan serupa segambar seperti Allah. Ada image-nya Tuhan dalam hidupmu. Mau seperti apapun tantangan di tahun yang baru ini, bersama Tuhan kau pasti lihat kemenangan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling sekali lagi. Bilang sama kanan kirimu, ada Tuhan yang besar di dalammu. Bilang sama yang ngomong, kau pasti menang, kau pasti berhasil. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan setiap kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh Tuhan yang baik dalam kehidupan kami Tuhan. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan